La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas idinnya dan taufiknya pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke-12 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita kembali dimudahkan dan berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Lalu kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya guna sama-sama membaca dan menelaah, menelusuri jejak perjuangan dari teladan kita, manusia yang paling kita cintai, manusia yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan kitab tentang sirah yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, karya dari salah seorang pakar sejarah, Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya, hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah membahas tentang pensyariatan jihad fi sabilillah, dan kita sudah jelaskan bagaimana tingginya kedudukan syariat jihad dalam agama kita ini. Dan juga kita sudah sebutkan bahwa hampir setengah dari perjuangan beliau atau sejarah kenabian beliau itu diisi dengan jihad fi sabilillah, bahkan hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dan penulis buku ini tidak menyebutkan seluruh momen jihad yang pernah dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau memilihkan kepada kita beberapa jihad atau ghazwah yang besar, yang terpenting, yang tercatat dalam sejarah dari perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah atau momen jihad tersebut. Maka malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas jihad yang pertama atau perang yang pertama, yaitu Ghazwatu Badr Al-Kubra, perang yang dinamakan perang Badar yang besar, momen besar, yaitu perang Badar. Ghazwah, ya kita sudah sebutkan yang lalu bahwa ghazwah adalah perang yang diikuti langsung dan dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu Abir min Siratil Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Qal Ghazwatu Badr Al-Kubra. كانت غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 314 رجلا ل8 خلون من رمضان، ولم يكن معه من الخيل سوى فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهما، ومن الإبل 70 بعيرا،
يعتقب الرجلان والثلاثة فأكثر على البعير الواحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا وسار صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعلي بن أبي الزغباء الجهنيين رضي الله عنهما إلى بدر يتحسسان الأخبار وخرج المشركون من مكة فيما بين 900 إلى 1000 رجل كما قال الله عز وجل خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Ya. Jemaah sekalian, Syekh mengatakan bahwa perang Badar Al-Kubra ini terjadi di bulan suci Ramadan di tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah SAW keluar bersama para sahabatnya yang berjumlah 300 lebih atau 313 atau 315-an ya. Bid'ah itu kisaran antara 3 sampai 9 ya. Jadi 313 ke atas ya. 313 315 itu yang terkenal ya dalam sirah. Jadi kisaran 300-an. Dan itu terjadi di tanggal 8 bulan suci Ramadan ya, tanggal 8 dari bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Artinya pertama kali keluar dari Madinah untuk menjemput atau mencegat ya kaum musyrikin. Dan waktu itu jumlahnya ya, tadi jumlahnya. Adapun perlengkapan yang mereka miliki, ternyata kaum muslimin tidak memiliki kuda kecuali kuda milik Zubair dan juga kuda milik Biqdad bin Aswad Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Ya, cuma 2 saja kuda. Adapun unta yang dimiliki sebagai tunggangan juga sebanyak 70 unta yang digunakan secara bergantian oleh 2 atau 3 orang. Ya, jadi karena jumlahnya 300 orang dan unta cuma 70-an, maka unta itu dikendarai secara bergantian. Ya, kalau sudah capek yang satunya, maka dia naik lagi ya, yang tadi naik turun gantian. Dalam satu unta itu 2 sampai 3 orang bergantian, bahkan mungkin lebih. Adapun Rasulullah SAW, beliau bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi ya'taqibuna ba'ira. Ya, jadi sampai Rasulullah pun seperti itu ya. Rasulullah pun satu unta beliau bertiga mengendarainya. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan sahabat Marthad radhiyallahu anhu. Berjalanlah Rasulullah SAW dan ketika dekat di daerah Sofra, beliau mengutus sahabat Basbas bin Amr dan Adi bin Abi Zakba, keduanya dari Juhainah ya, Al-Juhani, untuk melihat dan mengawasi perkembangan yang ada di perang Badar, sekaligus di tempat ya padang Badar, dan mencari-cari informasi bagaimana keadaan, apakah musuh sudah dekat dan seterusnya. Adapun kaum musyrikun
Mereka datang dari kota Makkah dengan jumlah 900 sampai 1000 orang. Ya, jadi 3 kali lipat ya, kurang lebih 3 kali lipat. 3 kali lipat lebih. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal, kharaju min diyarihim ya. Ini pertengahan ya dari ayatnya Allah mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Jangan kalian mau sama dengan mereka-mereka yang ketika keluar dari daerah mereka, dari negeri mereka, maksudnya jangan contohi orang musyrikin gaya mereka ketika mereka ingin perang, mereka keluar dari kampung mereka batara dengan penuh kesombongan. Ya, mereka merasa berada di atas angin karena jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin dan juga kendaraan mereka jauh lebih banyak, persiapan mereka jauh lebih lengkap. Maka mereka sombong, waria'an nas, dan mereka memang cuma riak, mau dilihat oleh manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Allah katakan, walau tawa'adtum, seandainya kalian sudah bersepakat sebelumnya, lakhtalaftum fil mi'ad, ya mungkin saja kalian akan justru berselisih pada kesepakatan tersebut. Walakil yaqdiyallahu amran kana maf'ula, tapi Allah menetapkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, jadi kadang kalau kita sudah sepakati, mungkin justru kesepakatan itu tidak akan terjadi, dan kadang sebaliknya kita tidak sepakati, ternyata kebetulan ketemu ya. Jadi biasa memang susah ya, apalagi kalau orang-orang sama-sama sibuk biasa ya, sepakat tidak jadi, tidak sepakat ketemu ya. Jadi biasa itu kalau ada rapat musyawarah ya, akhirnya batal karena sama-sama sibuk, tidak jadi lagi. Akhirnya tidak usah sepakat, nanti pas ketemu langsung kita buat perjanjian saja atau kita langsung musyawarah ya. Ini memang demikian biasanya ya. Kadang kalau disepakati, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mempertemukan dua pasukan yang tidak diduga sebelumnya. Bahkan kaum muslimin sebenarnya menginginkan pasukan yang lain atau menginginkan kelompok yang lain, karena kaum musyrikin itu entah yang datang adalah kafilah dagang yang lengkap dengan dagangannya, lengkap dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan logistik oleh kaum muslimin, atau yang datang justru yang lengkap dengan senjatanya. Kalau disuruh pilih, ya tentunya yang diharapkan yang aman-aman saja, yang tidak ada syaukahnya, min ghairi zati syaukah, ya tanpa ada senjatanya. Pasukan dagang yang ketika bisa dikuasai, kita mengambil barang-barangnya tanpa ada peperangan yang berarti. Tapi ternyata Allah menginginkan yang lain. Allah justru memperhadapkan kaum muslimin dengan pasukan bersenjata yang sangat lengkap dan sangat siap dari kaum musyrikin. Ya. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم وهو يريد الأنصار فبادر سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين
ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا ويقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك، وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش من كتائبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، وخرج من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون البراز، فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة رضي الله عنهم، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي فتمم عليه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله حتى مات بالصفراء رضي الله عنه. Kemudian kata Syekh selanjutnya, ketika sampai informasi kabar kepada Rasulullah SAW bahwa kaum Quraisy sudah keluar, sudah berangkat, maka beliau minta pandangan sahabatnya. Ini momen jihad pertama ini ya, percobaan pertama dalam jihad. Maka beliau mencoba melihat, menjajaki sejauh mana pandangan dan kesiapan para sahabat untuk momen besar ini. Ya, dan perlu kita ingat ya, sebelum-sebelumnya kebanyakan kalau ada siksaan, ada gangguan, Rasulullah cuma bilang sabar dan sabar. Kali ini beliau mau lihat kesiapan sahabat untuk berhadap-hadapan dengan mereka. Maka beliau minta pandangan para sahabat, bermusyawarah dengan para sahabatnya. Dimulai dengan kaum Muhajirin. Kaum Muhajirun langsung menyatakan pendapatnya dan menyampaikan pandangan yang sangat baik, artinya positif, sesuai dengan harapan Nabi SAW, kesiapan untuk berjihad. Lalu setelah itu Nabi kita SAW berbicara lagi, tapi beliau menunggu dari kaum Ansar. Tapi beliau tidak langsung tanya kaum Ansar, beliau berikan isyarat-isyarat dan difahami bahwa sebenarnya beliau ingin juga mendengarkan kesiapan dan respons positif dari orang-orang Ansar. Hal itu bisa difahami dan ditangkap isyarat Rasulullah oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, salah seorang pimpinan dari kaum Ansar. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan kamu mengisyaratkan kepada kami ini, kaum Ansar, demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya kamu menyuruh kami untuk terjun ke dalam laut, turun ke dalam laut, kami siap untuk itu. Maka berangkatlah wahai Rasulullah, jalanlah, kami akan senantiasa bersamamu dengan mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan komitmen yang sangat baik ini disambut gembira oleh Nabi SAW. Beliau sangat bergembira, terharu dengan komitmen kesiapan kaum Muhajirin dan juga diikuti oleh kaum Ansar. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, siru, jalanlah, berangkatlah, wa abshiru, dan bergembiralah, kalian akan mendengarkan kabar gembira, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku ihdat ta'ifataini, bahwa kita akan mendapatkan salah satu dari dua kelompok itu tadi ya, entah kafilah dagangnya yang berhasil kita kuasai, atau kita akan berhadap-hadapan dengan pasukan bersenjata mereka ya. Artinya kita akan menguasai salah satu dari dua ta'ifah ini, entah kafilah dagang
atau kita akan menemui berhadapan dan akan menang melawan pasukan bersenjata mereka. Maka berjalanlah Rasulullah SAW di tempat pertempuran tersebut. Jadi beliau sudah berada di tempat pertempuran di Badar, dan beliau mulai memperlihatkan kepada sahabat. Ini belum terjadi pertempuran, ya. Beliau baru berada di lokasi dan memperlihatkan tempat-tempat yang mana nanti kepala-kepala orang musyrikin akan terpenggal di situ dan mereka akan binasa di tempat tersebut. Rasulullah mulai menunjuk satu persatu dan mengatakan, hada masra fulan, ini nanti tempat tewasnya fulan dari kaum musyrikin. Ini insyaallah, ya. Hada masra fulanin gadan insyaallah, ini nanti tempat tewasnya fulan. Beliau sebutkan nama kaum musyrikin secara ta'yin, ya, secara langsung namanya, insyaallah. Dan ini tempat lokasi tewasnya si fulan dari kaum musyrikin. Beliau sebutkan beberapa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendampingi Rasulullah dan melihat tempat-tempat yang ditunjuk-tunjuk Rasulullah, beliau mengatakan, demi Allah yang mengutus nabinya dengan benar secara hak, ma akhta'a wahidun, tidak ada yang meleset, ya, apa yang ditunjuk oleh Rasulullah di tempat tersebut. Artinya besok nanti ketika perang kami melihat tempat yang Rasulullah tunjuk, ini lokasi tewasnya dan terpenggalnya kepala orang musyrik itu benar. Disitulah dia tewas di tempat tersebut dan tidak ada yang meleset sedikit pun. Malam itu Rasulullah SAW salat di menghadap ke pohon kayu yang ada di sekitar itu, menghadap yang beliau jadikan sebagai sutrah untuk salatnya. Dan waktu itu kejadiannya malam 17 Ramadan, ya, malam 17 Ramadan. Ini yang kadang dijadikan sebagai waktu momen nuzulul Quran, ya. Padahal ya memang ada ayat turun di tanggal tersebut. Tapi ini kan tahun 2 Hijriah, ya, 2 Hijriah. Bukan awal kali turunnya Al-Quran. Ya, maka tidak tepat, ya, kalau dijadikan ini dalil bahwa di hari terjadinya perang Badar turun Al-Quran memang, tapi bukan awal kali turunnya Al-Quran di situ. Maka ketika keesokan harinya kaum Quraisy sudah datang dengan kataibnya, dengan pasukan-pasukannya, Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma, inilah kaum Quraisy yang telah datang menghadap kami dengan penuh kesombongan dan keangkuhannya, dan mereka menentang Engkau ya Allah dan menentang Rasulmu. Maka Rasulullah meluruskan shaf, ya, meluruskan shaf. Jadi shaf yang diatur itu bukan cuma shaf salat. Allah mengatakan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Ya, Allah itu cinta pasukan yang juga shafnya teratur sebagaimana seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Maka Rasulullah mengatur shaf-shaf. Dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat apa? As-Saff, surat ke-61. Surat As-Saff dalam Al-Quran itu bukan shaf serjamah, ya. Selama ini kita kan selalu sawu sufakum, luruskan shaf. Alhamdulillah itu sunnah. Tapi mungkin kebanyakan kita atau kita semuanya belum mengatakan luruskan shaf-shaf dalam perjuangan, ya, shaf-shaf dalam jihad fisabilillah. Beliau luruskan shaf-shaf tersebut. Dan kaum musyrikin dengan penuh kepercayaan dirinya muncul, datang si Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Belum mulai peperangan ini, 3 orang ini sudah keluar dari pasukannya. Mereka menantang untuk duel Biraz. Biraz itu mubarazah, duel, ya. Jadi dahulu di antara
kebiasaan mereka sebelum terjadi perang, mereka memulai dengan mubarazah, duel. Jagoan-jagoan dari setiap kelompok diutus untuk duel satu-satu, ya, dan tergantung berapa orang yang dihadapkan. Waktu itu 3 jagoannya Quraisy yang ke depan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Ubaidah bin Harits dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka 3-3-nya ini berhadap-hadapan, masing-masing dengan satu lawannya, duel. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak dalam waktu yang lama menyelesaikan si Walid. Hamzah juga tidak waktu lama menyelesaikan si Utbah, dan ada yang mengatakan beliau berhadapan dengan Syaibah, ya. Adapun Ubaidah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak mudah ya untuk menghadapi lawan duelnya ini, entah Utbah atau Syaibah, ya, sesuai dengan khilafnya pada Hamzah dan Ubaidah, ya, siapa yang dihadapi. Untuk Ali jelas Walid yang dihadapi. Tapi intinya Ubaidah radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan lawan duelnya ini saling menebas, ya, satu sama lain di antaranya, dan beliau berusaha untuk membunuh dan mengalahkan lawannya tersebut, dan sama-sama terluka. Dalam keadaan seperti itu datanglah Hamzah dan Ali untuk menyelesaikan lawan duel dari Ubaidah radhiyallahu taala anhu. Adapun Ubaidah karena juga sudah luka parah, beliau putus, ya, kaki beliau ditebas. Beliau akhirnya wafat dan syahid di daerah tersebut, ya, di tempat Sofra yang tadinya daerah yang dijajaki, ya, pada awal kali sebelum terjadi pertempuran. Ya, ini kisah tentang mubarazahnya. Fadhal. ثم حمي الوطيس واشتد القتال واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط من منكبيه وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع ونزل النصر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه فإذا به قد سقط أمامه ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم 70 وآسروا 70 وأخذوا غنائمهم فكان من جملة من قتل من المشركين أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر ثم ارتحل بالأسار والمغانم وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال واستشهد من المسلمين يومئذ 14 رجلا 6 من المهاجرين
مهجع مولى عمر بن الخطاب وعمير بن أبي وقاص وعاقل بن البكير وذو الشمالين الخزاعي وصفوان بن بيضاء الفهري وثمانية من الأنصار يزيد بن الحارث وعوف ومعوذ ابن أفراء ورافع بن المعلى وحارثة ابن سراقة وسعد بن خثيمة ومبشر بن عبد المنذر وعمير بن الحمام رضي الله عنهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد أعلى الله كلمته ومكن له. فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة ودخل في الدين تقية عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين. Ya. Jamaah sekalian, setelah duel, ya ini sebenarnya duelnya ini sudah muqaddimah kemenangan ya. Ini karena duelnya ini kan berapa ini skornya ini? 3-1 deh. Ya. Jadi satu yang terbunuh dari syahid ya dari kaum muslimin dan 3 terbunuh tewas ya dari kaum musyrikin. Setelah duel mulailah perang berkecamuk ya. Humyal watis itu sudah bergejolak peperangan ya, dipanaskan ya. Kalau tungku itu sudah dipanaskan, maksudnya mulailah berkobar dengan dahsyatnya berkecamuk peperangan. Dan Rasulullah SAW di sini pentingnya ya doa ya. Jadi bukan cuma mengandalkan kekuatan, kemampuan bersenjata, kemampuan memainkan senjata, kelihayan dan seterusnya. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, ibtihal, dengan penuh ketundukan, khusyuk, dan sampai-sampai ridak beliau ya, ridak selendang beliau bagian atas karena beliau mengangkat tangannya berdoa dengan penuh khusyuk terjatuh dari pundak beliau, kedua pundak beliau. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memperbaiki ya. Jadi terjatuh lalu Abu Bakar memperbaiki lagi selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sebagian dari doa-doamu itu maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya ya. Dan akan melaksanakan apa yang Allah janjikan kepadamu dan kepada Rasulullah SAW ya. Dan doa Rasulullah adalah di antara doa Rasulullah, dan ini tawassul beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ya, menyampaikan keadaannya ya. Ini di antara bentuk tawassul kita kepada doa. Pada saat kita berdoa kepada Allah, kita menyampaikan kepada Allah kefakiran kita dan keadaan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya Allah, jika saja binasa isabah ini, intahlika hadil isabah." Jika isabah ini kelompok kecil ya. Kelompok kecil kaum muslimin ini hancur, dalam artian binasa, meninggal semuanya, maka tidak ada lagi yang menyembahmu setelah ini. Ya, karena kaum muslimin yang ada inilah kurang lebih, walaupun memang masih ada saja orang yang di Madinah, ada sebagian segelintir termasuk Utsman bin Affan dan sebagian sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar karena penugasan khusus. Tapi inti sahabat semuanya itu ada di Badar waktu itu. Kalau binasa Rasulullah dan para sahabat-sahabat senior, para sahabat-sahabat inti, maka boleh dikata tidak ada lagi yang menyembah Allah di muka bumi ini. Ini masih awal-awal perjuangan ya. 300-an ini sudah mewakili kaum muslimin yang ada di bumi saat itu. Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, jika binasa kelompok ini, maka engkau tidak disembah lagi di muka bumi ini." Tentu saja Allah tidak akan membiarkan tentara-tentaranya binasa begitu saja. Dan disinilah yang Allah maksudkan, ittastaghitsuna rabbakum. Kalian istighatsah ya. Istighatsah itu doa yang penuh dengan khusyuk, doa yang besar ya. Minta kepada Allah pertolongan, istighatsah.
Fastajaba lakum. Lalu doa Rasulullah dikabulkan. Allah akan membantu kalian dengan menurunkan 1000 pasukan malaikat yang turun ya dari atas langit. Dan kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu sempat Rasulullah terserang kantuk sesaat. Lalu beberapa saat beliau bangun ya. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, id yughashikumun nu'asa amanatan minhu ya. Kalian diserang oleh kantuk, ini perang ini terserang dengan kantuk, dan justru itu keamanan bagi kalian. Istirahat sebentar ya, istirahat sebentar bagi kalian. Bayangkan dalam keadaan perang ini sempat juga istirahat ya, tidur, tapi itu membangunkan mereka, mereka terbangun dan muncul lagi, kembali lagi kekuatannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud dalam tafsiran menyebutkan bahwa kantuk yang menyerang kita pada saat peperangan itu keamanan dan itu nikmat. Tapi kantuk yang menyerang kita pada salat itu adalah musibah ya. Dalam saat pengajian wallahu alam ya. Apakah amanatan minna, amanatan minallah atau nikmah minallah ya. Jadi ya bisa dibayangkan, sebenarnya susah dibayangkan ya, dalam pertempuran justru terserang kantuk dan sempat tidur sebentar ya. Ternyata justru keamanan. Lalu Rasulullah mengangkat kembali kepalanya, lalu mengatakan kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini sudah datang Jibril dan saya sudah melihat giginya yang depan itu sudah berdebu, artinya sudah ikut juga terlibat dalam peperangan. Dan datanglah kemenangan, turunlah kemenangan, dan para malaikat, 1000-an malaikat itu yang turun sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata sebagian sahabat, kadang mereka menghadapi orang lawannya di depan dan dia mau membunuhnya, belum dia dia tebas, baru dia angkat pedangnya sudah jatuh ya. Siapa yang kasih jatuh itu? Malaikat ya, malaikat yang bunuh ya. Ini bukan fiksi ya, bukan cerita-cerita dongeng ya. Ini kisah yang nyata. Jadi mereka kadang sahabat-sahabat juga, dari mana ini? Kita belum apa-apakan, belum sampai ini. Ya kalau orang-orang saat sekarang kan itu tenaga dalamnya sahabat ya, belum sampai sudah jatuh semuanya ya. Nah, itu tidak seperti gitu ya, tidak ada tenaga dalam situ. Tapi itu ada bantuan malaikat yang langsung ya. Dan ini apakah terjadi juga pada kaum mujahidin hari ini? Kita katakan tidak mustahil ya. Dan kita mendengarkan sebagian informasi ada yang seperti itu ya. Allahu alam. Dari beberapa orang yang terpercaya bahwa kadang terjadi seperti itu ya. Mereka tidak tahu tiba-tiba lawannya itu pada tersungkur jatuh ya. Kemudian dikatakan, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dan kaum musyrikin itu ada yang terbunuh, ada yang tertawan, dan jumlah kaum musyrikin yang terbunuh sebanyak 70 orang dan yang tertawan juga sebanyak 70 orang, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang lumayan ya pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh kaum musyrikin yang tewas pada saat perang Badar adalah Abu Jahal ya. Tewas dari 2 ya anak muda dan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga di antara tokohnya Utbah dan Syaibah anak dari Rabi'ah, ada juga Walid bin Utbah, ada juga Umayyah bin Khalaf ya. Ini tokoh-tokoh kaum musyrikin semuanya. Yang inilah yang kata Abdullah bin Mas'ud dulu, inilah yang melecehkan Rasulullah, yang ketika Rasulullah sujud mereka meletakkan isi dari jazur ya, dari unta ya, isi perut dari unta di atas pundak Nabi SAW. Ini semua yang jadi korban-korban awal ya, tewas di perang Badar. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk ditarik mereka dan diletakkan di lubang Badar ya, bukan lubang buaya ya. Ini memang tidak perlu ya, karena mereka itu tidak ada kehormatan, tidak perlu dikuburkan ya sebagaimana kaum muslimin.
Mereka dilemparkan saja di sumur-sumur Badar waktu itu. Kaum muslimin akhirnya pulang dengan tawanan-tawanan dan ghanimah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ya. Jadi perang Badar itu sebagian kisahnya kita bisa dapatkan dalam surat Al-Anfal. Kalau perang Uhud sebagian kisahnya dalam surat Ali Imran. Dan kalau perang Ahzab ada surat khusus yang dinamakan surat Al-Ahzab. Kalau Tabuk ada surat At-Taubah ya. Hunain ada surat Taubah juga. Jadi sebagian momen-momen itu disebutkan dalam Al-Quran. Adapun kaum muslimin yang mati syahid jumlahnya 14 orang. 6 dari kaum muhajirin, Mahja Maula Umar bin Khattab, Umair bin Abi Waqqas, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Aqil bin Al-Bukair, kemudian Dzul Ash-Shimalain Al-Khuzai, wa Safwan bin Baydha Al-Fihri, wa thamaniya minal Ansar, ada 8 orang dari kaum Ansar, Yazid bin Harith, Auf dan Muawwidh, keduanya anak dari Afra, kemudian Rafi bin Al-Mu'allah, Haditha bin Suraqah, Sa'd bin Khuthaimah, Sa'd bin Khaisamah, Mubashir bin Abdul Mundir, dan Umair bin Humam Al-Ansari. Ini Umair bin Humam Al-Ansari ini yang dikisahkan dalam hadis ketika sebelum perang Badar beliau masih pegang-pegang kurma, makan kurma, lalu mendengarkan firman Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surga Allah, dan panggilan Allah untuk kalian menuju surga dan pengampunannya, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Beliau mendengarkan itu langsung mengatakan, beliau berdecak lidah, ya Rasulullah, surga yang kita tuju ini seluas langit dan bumi? Rasulullah mengatakan iya. Lalu beliau mengatakan, beliau melihat kurmanya yang masih ada berapa kurma yang belum beliau selesaikan ini, padahal perang sudah di depan mata. Beliau bilang, innaha la hayatun tawilah, kalau diselesaikan ini kurma masih terlalu panjang, masih terlalu lama ini. Padahal beliau sudah rindu dengan surga. Maka beliau buang kurmanya, langsung tampil dan menyelesaikan beberapa musuh, dan akhirnya beliau mendapatkan syahid fisabilillah dengan beberapa luka-luka di tubuh beliau. Itu Umair bin Humamah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan kemenangan yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimatnya dan memberikan posisi yang baik kepada beliau. Dan kemenangan pertama ini memberikan dampak yang positif, di mana sebagian dari penduduk Madinah yang selama ini belum masuk Islam melihat kemenangan tersebut, sebagian masuk Islam, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh munafik. Di sini si Abdullah bin Ubay masuk Islam, tapi taqiyah, ya, bersembunyi sebenarnya. Taqiyah sebenarnya hanya untuk berlindung saja, ya, cari amannya. Karena orang munafik itu tergantung keadaan, ya. Kalau orang musyrikin yang menang, tampakkan lagi keberpihakannya. Tapi kalau orang muslim yang menang, bilang kita orang muslim, ya. Jadi tergantung maslahatnya. Terakhir, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Badar? الدروس والعبر. الأول العجز عن بعض الأسباب ليس عذرا للقعود عن جلائل الأعمال. Ya. Jadi sebenarnya pelajarannya sangat banyak sebenarnya, tapi Syekh menyebutkan kepada kita 5 inti pelajaran dari kisah perang Badar. Dan tentu saja kisah perang Badar masih jauh lebih panjang, lebih rinci, ya, dari apa yang telah kita bacakan tadi. Tapi Syekh menyebutkan hal-hal yang paling inti saja. Pelajaran yang paling pertama, kata beliau, kelemahan terhadap kurangnya keterbatasan fasilitas dan sebab-sebab kemenangan itu bukan uzur bagi kita untuk bertopang dagu dan duduk dan tidak berusaha untuk berjihad. Jadi kalau dilihat mau ditunggu-tunggu sampai kaum muslimin jumlahnya sama dengan kaum musyrikin, mungkin tidak terjadi perang Badar saat itu, ya. Kalau kita bilang kita masih sangat lemah dibandingkan kaum musyrikin, jumlah kita masih sangat minim, maka tidak akan terjadi peperangan. Karena di zaman itu tidak pernah terjadi peperangan kecuali kaum muslimin jumlahnya sepertiga, bahkan paling sering bahkan
berikutnya ada yang sampai berapa kali lipat ya kaum musyrikin dibandingkan kaum muslimin. Dan juga dari segi persenjataan, dari segi kendaraan, fasilitas, logistik dan seterusnya sangat minim dibandingkan mereka. Itu bukan alasan, karena bagi kita ada Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita. Ya. الثاني من الحزم تحصيل ما يفيد في إنجاح العمل من أسباب كجمع أخبار العدو وتهيئة السلاح. Ya. Termasuk bentuk tekad yang kuat dalam perjuangan adalah kita berusahakan untuk mendapatkan apa yang bisa memberikan manfaat bagi kita agar usaha kita itu berhasil. Di antaranya dengan mengumpulkan informasi-informasi. Kita tidak boleh tidak boleh sekadar mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita, lalu kita dengan gegabah langsung tampil tanpa ada persiapan sama sekali. Kita butuh tahu kekuatan musuh, memberikan perhitungan yang matang, yang cermat menghadapi mereka. Di antaranya mengumpulkan informasi bagaimana keadaan musuh, bagaimana jumlah mereka, apa saja yang mereka miliki, dan sekaligus juga kita mempersiapkan senjata yang mampu untuk kita siapkan ya, sebatas kemampuan kita. Ya. الثالث من تمام العبودية الفرار إلى الله تعالى والانتصار به ولزوم دعائه عند الشدائد. Ya, di antara bentuk ubudiyah kita kepada Allah, peribadatan yang sempurna kepada Allah adalah kita lari kepada Allah dalam situasi yang sangat sulit. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah, larilah kepada Allah, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah kemenangan, dan kita berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dalam keadaan-keadaan genting dan berat. الرابع التواضع والتذلل لله من أسباب النصر والكبر والبطر من أسباب الهزيمة. Ya, kawan sekalian, bahwa tawadu dan merasa rendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri, itu adalah sebab-sebab kemenangan. Dan kapan kita tampilkan kesombongan kita, keangkuhan kita, maka itulah di antara sebab-sebab kekalahan ya. Dan ini di antara sebab kehancuran kaum musyrikin, karena mereka merasa begitu bangga dengan apa yang mereka miliki. الخامس لا غنى لأحد عن الاستشارة فلو كان من أعقل الناس، لا غنى لأحد عن الاستشارة ولو كان أعقل الناس، فلا يصلح التفرد بالرأي في الأمور العامة فكم جر ذلك على الأمة من نكبات. Ya, terakhir kata beliau bahwa tidak seorang pun di antara kita yang tidak membutuhkan yang namanya musyawarah ya, apalagi dalam keadaan seperti ini, perang ini, jihad. Rasulullah SAW sebelum tampil, beliau tidak akan tampil sendirian, akan ada juga sahabat-sahabatnya. Maka beliau ingin menyertakan para sahabatnya dalam masalah ini, bagaimana pandangan mereka, bagaimana kesiapan mereka. Maka tidak seorang pun di antara manusia yang tidak membutuhkan musyawarah, walaupun dia adalah manusia yang paling cerdas, karena Rasulullah adalah manusia yang paling berakal, paling cerdas. Maka tidak boleh seseorang hanya mengandalkan pandangan pribadinya. Kalau mau hanya mengandalkan pandangan pribadi, Rasulullah tidak perlu bermusyawarah sama sekali. Dalam urusan-urusan umum, kata beliau, berapa banyak orang yang tidak bermusyawarah lalu mengambil keputusan yang sifatnya pribadi, padahal urusan-urusan yang menyangkut urusan umat itu mendatangkan musibah dan persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nakabat, yang nakabat artinya masalah-masalah yang besar, musibah yang menimpa umat Islam disebabkan kelancangan sebagian yang hanya mengandalkan pandangannya dan tidak mau melibatkan orang lain dalam musyawarah, padahal dia adalah urusan-urusan umat yang seharusnya diselesaikan secara bersama. Ya, sekiranya ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.